Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kuduslah Tuhan. Mari datang sembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Dia ada bersama kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Ku mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, kekudusan-Mu Tuhan melingkupiku. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Saya lompat ke pasal 43, Yeskel pasal 43, ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Pasal-pasal yang terlewat, Bapak Ibu bisa membacanya secara mandiri. Karena topiknya sama, ya, tentang Yerusalem baru. Demikian firman Tuhan, Yeskel 43 ayat 1 sampai 12. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji, maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hei anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya,
Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Amin. Bapak Ibu, dari pasal 40 sampai nanti 48 berbicara tentang bait Allah yang baru. Nanti boleh dibaca 40 sampai 48. Sengaja hari ini saya pilih pasal 43 berbicara tentang kemuliaan Allah yang kembali ke bait suci yang baru. Kita tahu dari pasal 8 sampai pasal 11 akibat kekejian yang dilakukan umat Israel dalam bait suci, mereka menajiskannya, kemuliaan Tuhan meninggalkan baitnya. Dan sebagaimana kita baca tadi melalui pintu gerbang timur, kemuliaan Allah meninggalkan bait suci yang lama, pasal 10 ayat 19, melalui pintu gerbang timur pula kemuliaan Allah kembali. Pasal 43 yang kita baca tadi ayat 2 dan 4. Penglihatan ini menyatakan pengampunan dan pemulihan Allah terhadap umatnya. Allah sendiri menyatakan bahwa bait suci adalah tempat tahta dan tapak kakinya. Ia akan menjaga Israel tidak menajiskan namanya. Segala kenajisan Israel akan disingkirkan karena Raja mereka adalah Allah yang kudus. Oleh penebusan Kristus, lahir umat Allah yang kudus, gereja Tuhan Israel rohani. Di bait suci yang baru, kekudusan dijaga sedemikian rupa. Dinding yang melingkupi kompleks bait suci memisahkan segala kenajisan dari kesucian Allah yang hadir dalam hidup umat Allah. Yehezkiel disuruh menggambarkan penglihatan ini, yang merupakan rancangan dari bait Allah yang baru. Melalui gambar itu bangsa Israel diingatkan dan diajar tentang kekudusan Allah. Selain itu mereka diingatkan untuk melakukan dengan setia segala hukum Allah. Sungguh suatu hal yang indah karena Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa umatnya. Dengan penuh kasih setia, Allah akan membimbing mereka kepada kehidupan yang baru. Dalam gambaran kemah suci, ruang maha kudus adalah tempat Allah bersemayam dengan tutup pendamaian dan tabut perjanjian sebagai tahta dan tempat meletakkan tapak kakinya. Selain daripada itu, pemulihan bait suci diikuti dengan peraturan dan hukum yang harus dilakukan dengan setia oleh umat Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Di satu sisi Allah mengadili setiap kesalahan umatnya dengan murkanya. Di sisi lain Allah menyatakan kasih setianya, memulihkan kembali, merancangkan rencana agung untuk menyelamatkan umat manusia. Keadilan dan kasih-Nya bersatu dalam karya penyelamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh kematian-Nya di kayu salib, hukuman dilaksanakan. Upah dosa ialah maut. Maka Yesus mati menggantikan kita, supaya kasih setia Allah dalam kasih karunia-Nya menganugerahkan hidup kekal bagi setiap yang percaya. Inilah anugerah bagi setiap kita. Mari kita hargai pengorbanan Kristus, karyanya sebagai pemenuhan janji Allah akan kasih setia-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di sepanjang kitab Yehezkiel, Tuhan menunjukkan murka dan kemarahannya atas dosa umat Tuhan, dosa kekejian umat Tuhan yang menduakan Tuhan, menyembah berhala dan tidak setia. Tuhan sangat terluka hatinya oleh karena itu. Tetapi di akhir-akhir bagian kitab Yehezkiel, Engkau menunjukkan kasih setiamu. Engkau Allah yang adil, tetapi Engkau Allah juga yang penuh kasih dan rahmat. Kami bersyukur mengenal-Mu secara pribadi melalui Tuhan kami, Yesus Kristus.
dalam karya keselamatannya. Kami diselamatkan, kami ditebus segala dosa kami, supaya kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti bait Allah yang baru, biar hidup kami dipersembahkan, hidup yang kudus dan berkenan bagimu Tuhan saja. Bimbinglah Allah Roh Kudus berdiam dalam kami dan berkarya untuk kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Makin hari makin serupa Kristus dan makin memuliakan Tuhan, menghasilkan buah yang manis untuk memuliakan Tuhan dan jadi kesaksian, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ini doa kami menyertai kebenaran firman yang baru saja kami renungkan. Sertai sepanjang hari perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.